Ya, salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali belajar dan kita akan melanjutkan untuk pelajaran kita, untuk belajar kita. Ya, kita akan kembali belajar pengantar kitab Perjanjian Baru. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan untuk kitab Tesalonika, 2 Tesalonika. Kita akan lanjutkan untuk hari ini, kita akan belajar kitab Timotius. Kita akan belajar nanti introduksi kitab yang pertama, 1 Timotius. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan video berikutnya yaitu introduksi kitab 2 Timotius. Ya, saudara sekalian, memang untuk kitab 1 Timotius, 2 Timotius dan kitab Titus ini merupakan kitab-kitab yang memang secara khusus dialamatkan kepada ya murid-murid dari Paulus, yaitu Timotius dan Titus. Dan dalam bagian ini memang Paulus sebagai seorang mentor, seorang guru, ya sedang memuridkan mereka-mereka yang saat itu memang sedang melayani di gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang memang waktu itu dirintis oleh Paulus. Ya, Timotius itu melayani di Efesus, dan Titus itu melayani di Pulau Kreta. Nah, hari ini kita akan belajar untuk introduksi kitab 1 Timotius. Ya, akan saya share screen terlebih dahulu, yaitu kitab 1 Timotius. Ya, saudara sekalian, kitab 1 Timotius merupakan kitab yang memang khusus ya untuk Timotius ya, yang ditujukan untuk Timotius. Nanti kita akan pelajari. Saya akan kasih pointer terlebih dahulu ya. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh ya. Sebelum kita bahas 1 Timotius, kita bahas dulu surat-surat gembala, surat-surat penggembalaan. Ya. Surat 1 dan 2 Timotius serta surat Titus termasuk surat penggembalaan atau surat-surat kiriman pastoral. Hal ini dikarenakan ketiga surat ini menitik beratkan tanggung jawab perorangan dan fungsi gembala gereja setempat dalam melayani jemaat. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa memang Timotius waktu menerima surat ini sedang menggembalakan di Efesus. Sedangkan Titus itu sedang menggembalakan di Pulau Kreta. Timotius dan Titus adalah orang-orang yang masih sangat muda dan mereka baru memulai pelayanan penggembalaannya di jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Jadi seperti seorang gembala. Nah, mari kita akan lihat surat 1 Timotius. Nama kitab, nama surat. Gereja mula-mula mengenal surat 1 Timotius sebagai surat yang ditujukan kepada Timotius yang saat itu sedang melayani di Efesus. Nah, karena surat ini ya ditujukan kepada Timotius pada waktu itu, sehingga orang mengenal surat ini sebagai surat Timotius. Ya, jadi seperti itu. Karena ditujukan kepada Timotius, orang mengenal surat ini sebagai surat Timotius. Dan karena ini surat yang pertama, ya otomatis dinamai surat 1 Timotius karena nanti ada surat 2 Timotius. Di mana pada waktu itu memang ya pelayanan ada di Efesus. Ini gambar-gambar yang ada di Efesus ya. Ya, seperti itu. Boleh dibilang ini peninggalan. Ini Kolosium ya. Tempat teater. Wah, bagus ya. Ya, seperti itu. Penulis kitab. Ada beberapa ahli meragukan bahwa surat-surat penggembalaan ini ditulis oleh Paulus. Walaupun begitu, begitu banyak bukti menjelaskan bahwa penulis surat-surat penggembalaan ini, surat-surat gembala ini adalah Paulus. Mari kita akan lihat buktinya. Ya, ini sedikit masuk ke Titus, nanti saya ulangi lagi waktu Titus ya. Dari kesaksian surat penggembalaan itu sendiri bahwa Paulus menulis surat itu kepada ya
kepada Timotius atau kepada Titus ya. Saudara bisa baca dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan Titus pasal 1 ayat 1. Nanti khusus untuk Titus ya. Jadi surat ini ditulis Paulus dan ditujukan kepada Timotius untuk konteks 1 Timotius. Lalu yang kedua, gereja mula-mula mengakui bahwa Paulus sebagai penulis surat penggembalaan itu. Hal itu dinyatakan oleh ya, bapak-bapak gereja, ada Ignatius, Polikarpus, Clement. Nah, mereka memberi kesaksian bahwa Pauluslah penulis dari surat-surat penggembalaan itu. Selain itu, dalam 1 Timotius 1 ayat 15, 1 Timotius 5 ayat 23, nah ini ada nanti 2 Timotius masuk juga ya, 2 Timotius 4 ayat 13 memberi kesaksian tentang pribadi Yesus. Oleh karena itu orang-orang mulai yakin dan percaya bahwa penulis surat-surat penggembalaan ini, yaitu 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus itu adalah Paulus itu sendiri. Alamat surat. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2 jelas, surat ini ditujukan kepada Timotius anakku yang syah di dalam iman. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Di mana kalau nanti kita akan lihat ya, kok bisa Timotius anak rohani Paulus? Nanti kita akan lihat di dalam penjelasan berikutnya. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini begitu jelas bahwa surat ini ditujukan kepada Timotius. Ya. Mari kita akan lihat tentang siapa itu Timotius. Nah, Timotius ini berasal dari Listra, kisah 16 ayat 1. Ibunya adalah seorang Yahudi yang bernama Eunike yang sudah menjadi percaya, 2 Timotius 1 ayat 5. Sedangkan neneknya bernama Lois. Ya, Lois dan Eunike. Waktu itu memang ya Timotius masih sangat muda waktu kenal dengan Paulus ya. Persahabatan Paulus dan Timotius terjadi pada saat Paulus melayani di kota Listra dalam perjalanan misinya yang pertama. Jadi ini masih awal-awal pelayanan Paulus. Kalau kita lihat memang Paulus melakukan perjalanan misi yang pertama, perjalanan misi yang kedua, perjalanan misi yang keempat, dan ketiga, yang keempat itu Paulus ya ke Roma untuk diadili di penjara di sana. Ya, seperti itu. Timotius bertobat pada saat masih sangat muda, 1 Timotius 4 ayat 12. Menurut para teolog, waktu itu umurnya masih 15. Kayaknya masih sangat muda sekali ya. Segini, wah ini kayaknya kurang besar. Nah ini saya ambil dari ini, kayaknya ya sekitar inilah ya. Waktu Paulus meninggalkan Listra, Timotius ikut Paulus sampai di Berea, kisah 17-14. Kemudian mereka bertemu kembali di Korintus, kisah 13 ayat yang ke-5. Pada perjalanan misi yang ketiga, Timotius mendampingi Paulus sampai di Yerusalem, kisah 20 ayat 4. Dan waktu Paulus tinggal di penjara, tinggal dalam penjara di Roma, Timotius tinggal dengannya. Ini Paulus ya. Waktu Paulus menulis surat ini, Timotius sedang menjadi gembala di Efesus. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ini lagi menggembalakan Timotius yang muda. Ya, jadi kalau kita lihat memang Paulus dan Timotius sangat dekat. Paulus mengenal Timotius masih sangat muda dan sepertinya memuridkan Paulus. Khususnya pada perjalanan misinya yang ketiga, Paulus mendampingi Timotius mendampingi Paulus. Bahkan pada ya boleh dibilang perjalanan misi keempat ke Roma, ini Timotius mendampinginya. Dan waktu Paulus dipenjara di Roma, Timotius pun dekat dengannya. Ya, seperti itu. Ya. Oleh karena itu kalau disebut anak rohani, ya cocok karena memang Timotius bersama-sama dengan
Paulus ya. Tahun penulisannya, memang kitab-kitab gembala ini kitab-kitab yang boleh saya bilang agak sulit untuk ditelusuri. Kira-kira sebenarnya kapan sih waktu ditulis dan kapan mereka menggembalakan di Timotius di Efesus maupun Titus di Pulau Kreta. Ya, itu agak sulit. Oleh karena nanti kita akan lihat ini dalam kronologis waktunya. Kitab 1 dan 2 Timotius serta Titus merupakan kitab penggembalaan. Untuk mengerti tahun penulisan surat-surat penggembalaan ini tidak mudah. Sebab kalau diperhatikan latar belakang surat penggembalaan, ada suatu situasi historis yang khas, yang sepertinya berbeda dengan situasi historis dalam kitab Kisah Para Rasul. Mengapa berbeda? Karena memang sepertinya memang nggak ada di dalam Kisah Para Rasul. Karena apa? Karena cerita ini adalah cerita setelah Paulus itu dipenjara di Roma dan sebelum Paulus meninggal kan begitu. Iya itu. Sehingga memang tidak terceritakan di Kisah Para Rasul. Dalam 1 Timotius dijelaskan bahwa Paulus baru saja meninggalkan Timotius di Efesus, dan dalam Titus dijelaskan bahwa Paulus baru saja bersama Titus di Kreta. Dan sewaktu Paulus menulis kitab Titus, Paulus berada di Nikopolis, di mana Paulus meminta Titus untuk menyertainya. Nah, ini agak sedikit ini walaupun petanya warna hitam, di Kreta ini ada kemungkinan dari sini lalu ke Kreta, lalu ke Efesus, lalu mutar ke Makedonia, Neapolis kan di sini. Iya, lalu kembali. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini dan 7 ya. Dan kembali lagi 1, 2, jadi meninggalkan dulu Titus di Kreta, lalu Paulus meninggalkan Timotius di Efesus, baru mereka ke Makedonia ya. Kayaknya itu ya. Dalam 2 Timotius pasal 4:13 dijelaskan Paulus telah meninggalkan beberapa harta bendanya di Troas. Paulus juga ke Miletus, di mana Paulus harus meninggalkan Trofimus yang sakit. 2 Timotius 4:20. Sedangkan temannya yang lain, Erastus, telah tinggal di Korintus. Sewaktu 2 Timotius ditulis oleh Paulus, Paulus berada di penjara di Roma. 2 Timotius 1:17. Dari beberapa fakta historis di atas dapat disimpulkan bahwa sepertinya fakta-fakta historis itu tidak sesuai dengan kerangka sejarah dalam Kisah Rasul. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa perjalanan-perjalanan Paulus dalam fakta historis di atas dilakukan setelah Paulus berada di tahanan di Roma. Di mana Paulus melayani di Asia Kecil sebelum ke Spanyol. Oleh karena itu, maka surat 1 Timotius kemungkinan ditulis di Makedonia, sedangkan surat Titus menyusul beberapa waktu kemudian, 64 ya, sesudah itu Paulus pergi ke Spanyol dan sekembalinya ia dari sana, ia ditawan kembali di Roma. Kemudian 2 Timotius ditulis Paulus di Roma, waktu ia dipenjara sebelum ia mati syahid, yaitu kira-kira tahun 66 ya, setelah Masehi, ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam kronologisnya, ya, di dalam kronologisnya itu, kita lihat ya. Jadi Paulus perjalanan misi pertama, perjalanan misi kedua, perjalanan misi ketiga. Lalu perjalanan misi keempat, Paulus sampai ke Roma di penjara di sana. Dan Kisah Rasul selesai sampai di situ. Nah, setelah Paulus di penjara di Roma, ternyata ada kemungkinan Paulus pergi ke Asia. Dari Roma di sini, Paulus pergi ke Kreta, ke Efesus, ke Makedonia, lalu kembali lagi ke Roma. Setelah itu ada kemungkinan Paulus ke Spanyol, lalu kembali lagi ke Roma dan mati syahid di sana. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini kemungkinannya memang seperti itu, ini pendapat para ahli. Karena memang cukup sulit untuk mencari kronologis waktu dari kitab penggembalaan ini. Iya, seperti itu. Jadi itu urut-urutannya.
Jadi 1 Timotius ditulis tahun 63, Titus ditulis 64, lalu setelah itu Paulus menulis kitab ya 2 Timotius tahun 66 sebelum Paulus mati syahid. Nah, ini kota-kota lebih jelas ya. Nah, ini Roma ada di sini, dari sini Paulus ke Kreta, lalu ke Efesus di sini, ya sempat ke Miletus ya, lalu Troas, lalu di sini ada Nikopolis, lalu ke Roma ya. Ya, jadi seperti itu perjalanan isi Paulus. Latar belakang surat, waktu Paulus kembali melayani di daerah Asia Kecil, Paulus meninggalkan Timotius di Efesus untuk menggembalakan mereka. Lalu ia melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Surat ini dikirim Paulus untuk memberi petunjuk kepada Timotius mengenai apa yang harus ia kerjakan sebagai gembala sidang jemaat Efesus dan juga berisi nasihat untuk jemaat. Jadi waktu ditinggal di Efesus, ya Paulus waktu meninggalkan Timotius di Efesus di sini memang Timotius harus menggembalakan di sini. Ya. Nah, waktu Timotius menggembalakan, ya, sebagai seorang muda memang butuh nasihat, dan Paulus mengirim surat 1 Timotius. Tema utama dan isi surat. Tema utama dari surat 1 Timotius ini yaitu mengenai doktrin yang benar dan kesalehan hidup. Dalam surat ini Paulus menasihati Timotius supaya tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai doktrin yang benar dalam menghadapi ajaran-ajaran guru-guru palsu. Selain itu, Paulus menekankan mengenai beberapa nasihat praktis yang berhubungan dengan kehidupan bergereja. Nanti kita akan lihat waktu kita bahas tentang garis besar. Jadi intinya dalam bagian ini, Timotius melayani sebagai seorang muda di Efesus. Nah, Paulus menasihati supaya apa? Supaya Timotius tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai doktrin yang benar dalam menghadapi ajaran-ajaran dari guru-guru palsu. Memang kalau kita lihat di dalam sejarahnya, ya, banyak ajaran-ajaran sesat yang saat itu ada di daerah-daerah Asia Kecil. Selain menghadapi kaum Yudaisme, juga ada Gnostik, Epikuros, dan juga ada bidat-bidat lain yang saat itu memang sangat mempengaruhi kehidupan jemaat, ya seperti itu. Tujuan penulisan yang pertama menasihati Timotius mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya. Jadi kalau kita lihat di dalam surat 1 Timotius, bagaimana Paulus menasihati Timotius, khususnya dalam hidup ya, pribadinya. Bagaimana seorang muda dia harus ya, menjadi teladan dalam hal apa? Perkataan, sikap, kasih ya. Itu Paulus menasihati. Juga menasihati Timotius supaya apa? Supaya tetap setia untuk belajar firman Tuhan, menjaga ajaran dan seterusnya. Lalu yang kedua, mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian iman, standar kemurnian Injil dalam menghadapi pencemaran ajaran-ajaran palsu. Paulus menekankan bahwa Injil itu adalah dasar dari segala ajaran, khususnya dalam menghadapi ajaran-ajaran palsu. Memberi pengarahan Timotius mengenai bermacam urusan dan persoalan gereja. Di situ kita lihat bahwa Paulus memberi saran kepada Timotius tentang syarat-syarat untuk menjadi penilik atau ya boleh dibilang penatua gereja. Seperti itu. Ringkas kita. Ringkas surat ini, surat 1 Timotius yaitu menekankan tanggung jawab pendeta, pelayan dalam memelihara jemaat. Jadi ada tanggung jawab seorang gembala sidang itu untuk apa? Memelihara jemaat. Baik dalam hal mengajar jemaat maupun ya berapologet terhadap ajaran-ajaran palsu yang memang dalam tanda kutip mempengaruhi jemaat. Menekankan keunggulan Injil dari ajaran sesat. Menasihati sebagai seorang mentor kepada muridnya yang sedang melayani, ini memang
surat-surat pribadi yang khusus dari seorang guru kepada murid. Ya, nasihat kepada pendeta atau pelayan yang memang masih sangat muda. Itu Paulus itu sendiri, Timotius itu sendiri yang masih sangat. Yang terakhir kita akan lihat ini garis besar kita. Garis besar kitab 1 Timotius adalah sebagai berikut. 1. Kata pendahuluan pasal 1 ayat 1 sampai 20. 2. Jemaat dan kelakuannya. Pasal 21 sampai pasal 3 16. Isinya apa? Ya, tata tertib dalam hal ibadah dan juga jabatan-jabatan dalam jemaat. Di sini Paulus benar-benar menasihati supaya Timotius itu sungguh-sungguh menertibkan ya hal-hal terkait dengan kehidupan jemaat dalam hal beribadah maupun terkait dengan pelayan-pelayan atau orang-orang yang terlibat di dalam kepengurusan jemaat atau gereja dalam konteks waktu. Lalu yang kedua, gembala jemaat dan kelakuannya. Paulus menasihati bagaimana cara menghadapi ajaran sesat. Dan juga bagaimana bersikap terhadap golongan-golongan yang ada pada waktu itu. Disinilah peran seorang mentor benar-benar menolong juniornya, ya Timotius, untuk bisa melayani dengan baik. Dan diakhiri dengan kata penutup pasal 6 ayat 20 sampai 21. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat secara keseluruhan jelas bahwa kitab 1 Timotius merupakan kitab gembala. Bagaimana Paulus sebagai seorang mentor, seorang guru itu menolong boleh dibilang Timotius yang saat itu sedang menggembalakan. Dan kalau kita lihat dari isi kitab tadi, ya kalau saya boleh garis besarkan, itu yang pertama memang nasihat khusus untuk Timotius. Bagaimana Timotius sebagai seorang gembala yang masih muda itu bersikap. Bagaimana menjaga kehidupan rohaninya dengan Tuhan. Lalu yang kedua memang nasihat Paulus kepada Timotius terkait dengan jemaat. Ya, apa yang harus dilakukan Timotius terkait dengan pola kehidupan jemaat dalam hal beribadah, dalam menghadapi ajaran sesat. Lalu yang kedua, Paulus menasihati terkait dengan kepengurusan gereja waktu itu. Bagaimana Timotius harus menetapkan, memilih para penatua, pemilik jemaat. Dan Paulus memberikan beberapa nasihat terkait dengan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang penilai atau penatua jemaat. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kitab introduksi kitab 1 Timotius. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.